Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kenalkan, nama saya Charlie Putra Wangsa Chandra, NIM 1901111000356. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kode etik dan tanggung jawab seorang hakim sebagai profesi hukum. Yang pertama, profesi sebagai hukum. Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan, bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan. Dalam profesi etika hukum ini, etika profesi hukum atau kode etik profesi merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang baik sekaligus berkeadilan. Penegakan hukum menuntut sikap integritas moral. Sikap ini menjadikan modal bagi penyelenggara profesi hukum dalam menjalankan tugas profesinya. Profesi hakim berkaitan dengan pengadilan maupun di luar pengadilan, sebagai posisi yang netral yang memiliki wewenang untuk mengadili, menasihati, memutuskan, dan mengatur keadilan di dalam proses pengadilan hukum. Hakim juga bertugas memberikan vonis terhadap terdakwa dalam sebuah kasus berdasarkan pada hukum pemerintah atau petunjuk undang-undang. Menjadi tugas utama hakim menyelesaikan perselisihan hukum secara final dan terbuka. Hakim sebagai pejabat negara memiliki wewenang kekuasaan yang signifikan dalam pemerintahan. Mereka menguasai prosedur persidangan yang diikuti dengan tujuan untuk memastikan konsistensi, ketidakberpihakan, dan juga penyalahgunaan wewenang. Materi selanjutnya, tanggung jawab profesi sebagai hakim. Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. Adapun penerapan tanggung jawab sebagai profesi, penggunaan predikat jabatan hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun pihak lain. Penggunaan informasi peradilan. Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang didapat dalam kedudukan sebagai hakim. Adapun tanggung jawab profesi hakim terhadap profesinya, yaitu yang pertama, tanggung jawab moral. Tanggung jawab ini bisa bersifat pribadi maupun lembaga yang terangkum dalam kode etik. Yang kedua, tanggung jawab teknis profesi, melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kriteria teknis. Jika bertentangan, maka disebut sebagai unprofessional conduct. Yang ketiga, tanggung jawab hukum, tidak melanggar rambu hukum, wujud pertanggungjawabannya sanksi atau majelis kehormatan. Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab. Artinya, yang A, kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya. Yang B, bertindak secara proporsional tanpa membedakan prakarya bayaran dan perkara cuma atau pro deo. Yang C, memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajibannya. Macam-macamnya, yaitu ada kode etik profesi sebagai hakim. Kode etik hakim ini diatur dalam keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor 047/KMA/SKB/4/2009 atau 02/PKY/4/2009 tentang kode etik dan pedoman sebagai perilaku hakim. Prinsip-prinsip dasar kode etik ini dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan ke dalam 10 aturan sebagai berikut. Yang pertama, berperilaku adil. Adil bermakna menempatkan suatu pada tempatnya dan memberikan menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama atau equality and fairness terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan
tidak membeda-bedakan orang. Yang kedua, berperilaku jujur. Kejujuran bermakna dapat berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat, yang hak dan yang batil. Dengan demikian akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Yang ketiga, berperilaku arif dan bijaksana. Berperilaku arif dan bijaksana ini bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan kondisi dan situasi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan santun. Yang keempat, bersikap mandiri. Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntunan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Yang kelima, berintegritas tinggi. Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tanggung, berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi dengan mengedepankan tuntunan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara terbaik untuk mencapai tujuan yang terbaik. Yang selanjutnya, bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini memang bermakna kesadaran untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. Yang selanjutnya, menjunjung tinggi harga diri. Harga diri ini bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan. Yang ke-8, berdisiplin tinggi. Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungan, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Yang ke-9, berperilaku rendah hati. Rendah hati ini bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan, dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati ini akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap dengan rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas dalam mengemban tugas. Yang terakhir, bersikap profesional. Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan sesungguhnya, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan efektif dan efisien. Dan yang terakhir, adapun kesimpulan dari materi ini yaitu pertanggungjawaban hakim pelaku pelanggaran kode etik berpotensi dalam pidana ada dua, yaitu pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dilanggarnya, akan diadili melalui peradilan umum. Pertanggungjawaban yang kedua yaitu pertanggungjawaban profesi. Pertanggungjawaban profesi ditangani oleh Komisi Yudisial yang juga bekerjasama dengan Mahkamah Agung.
berdasarkan pasal 22A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Laporan terkait hakim yang diduga melanggar kode etik akan diverifikasi terlebih dahulu oleh Komisi Yudisial, lalu akan diperiksa terkait dugaan pelanggaran kode etik. Kemudian para pihak dan saksi dipanggil untuk dimintai keterangan. Komisi Yudisial akan menyimpulkan hasil pemeriksaan berupa dugaan pelanggaran terbukti atau tidak. Terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim yang terbukti, Komisi Yudisial akan mengusulkan penjatuhan sanksi pada Mahkamah Agung. Hakim yang diusulkan sanksi berat merupakan berupa pemberhentian, mempunyai hak membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. Sekian dari penyampaian materi ini. Mohon maaf jika salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.